Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayyaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita masuk ke adab-adab muslim yang berikutnya. Kita masuk bab yang baru di sini, adabut thariq. Adab ketika kita itu di jalan. Disebutkan di sini yang pertama, as-sayru bittizanin wa tawadhu'. Kita itu berjalan dalam posisi yang sewajarnya dan rendah hati. Ingat, tawadhu itu bukan rendah diri, tapi rendah hati. Jangan salah terjemah. Rendah diri ini nggak boleh kita berikan kecuali untuk siapa? Allah. At-tadhallul wal khudu'. Disebutkan tawadhu itu rendah hati. Kalau rendah diri kita merendah itu nggak boleh. Kita sujud merendah untuk orang itu nggak boleh. Kita kemudian merendahkan diri kita untuk orang lain itu nggak boleh. Merendah itu nggak bisa. Makanya justru kita itu harus menjaga harga diri. Yang disebutkan tawadhu itu rendah hati, bukan rendah diri. Taib. Disebutkan oleh para ulama, kita berjalan dalam kondisi sewajarnya dan juga tawadhu rendah hati. Disebutkan wa adamu tabakhtur fil masyat wa raf'ir ra's ikhtiyalan, dan jangan sampai kita itu mendongakkan kepala. Banyak orang tuh mendongakkan kepala karena khuyala, termasuk orang yang apa? Sombong. Disebutkan oleh para ulama, jangan sampai kita tuh ngangkat kepala kita ikhtialan karena sombong. Ana masya Allah ya, baru dapat kabar, antum mungkin tahulah antum semua, yang anaknya kena kasus, yang akhirnya ditangkap sama polisi, dipanggil dan media semua nyorot. Kepalanya ngapain? Ke atas. Dan itu Allah alam udah kebiasaan untuk sombong memang. Udah salah masih ngangkat kepala. Harusnya orang kapan salah dia itu malu, tundukkan kepada dia. Sampai orang pun nggak berbuat salah, dia bagus-bagus saja, itu nggak bisa kita ngangkat kepala ke orang kayak gitu dan sebagainya. Dan dalam Islam itu disebutkan ada muraf'ir ra's ikhtiyalan. Kita itu nggak boleh ngangkat kepala kita dalam kondisi sombong untuk orang lain. Dan itu nggak bagus. Dan juga kita itu dilarang untuk i'rad bil wajh 'anin nas istikbaran. Dan nggak boleh memalingkan wajah dari manusia gara-gara kita ini apa? Menyombongkan diri kita. Ketika ada seorang semisal di sana yang kita itu tahu dia itu di bawah kita, jangan sampai kita palingkan wajah kita. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tusa'ir khaddaka linnas. Janganlah engkau itu berikan pipi engkau untuk orang lain. Jadi orang itu manggil, kita ngasih pipi kita untuk dia. Kita nengoknya ke arah lain. Ini tidak boleh. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan engkau itu berpaling dari wajahnya manusia dan engkau berikan pipi itu untuk mereka. Maksudnya orang ngomong sama kita nengok ke sana. Ini nggak boleh dalam agama Islam. Ana pernah kejadian masya Allah beberapa hari yang lalu. Jadi ketika ana sama istri ana itu ke di market gitu ya, pembelanjaan tempat belanja lah di market. Jadi ada seorang istri manggil suaminya. Dia manggil, bang, sini bang. Diam aja. Padahal jaraknya dekat, mungkin baru bertengkar atau apa, ana nggak ngerti. Jadi dia dengar, ya udah, duluan masuk lift katanya, duluan aja masuk lift kata dia. Tapi nggak ditengoknya. Ini nggak ada adabnya sama sekali. Jadi ketika seseorang itu berbicara dengan kita dalam kondisi apapun itu, wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kasih pipi kita untuk orang lain dan kita palingkan wajah kita ke arah lain. Dan itu bukan adab Islam. Apalagi suami ke istri, istri ke suami. Dalam Islam itu nggak boleh. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau itu berjalan di atas muka bumi dalam kondisi sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala enggak suka orang-orang yang dia itu mukhtal, sombong, fakhur, bangga. Itu biasanya orang sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tuh enggak suka orang-orang yang sombong dan berbangga. Orang tuh banyak sombong tuh gara-gara mulanya berbangga. Dan banyak orang berbangga itu dengan barang yang bukan milik dia aslinya. Wallahi banyak sekali. Dan ini persis sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, orang-orang korupsi itu udahlah sombong, berbangga dengan suatu hal yang bukan milik dia. Loh, Nabi udah sebutkan dari zaman dulu orang-orang yang seperti itu. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta. Orang merasa puas, merasa kenyang dengan satu barang yang bukan milik dia. Bima lam yu'ta, yang bukan milik dia, milik orang lain dan sebagainya. Banyak orang sekarang foto di sebuah tempat, belakangnya ada mobil. Rupanya mobil siapa? Mobil orang lain. Banyak orang foto berbangga diri seakan-akan itu rumah dia, padahal bukan rumah dia. Itu banyak. Dan bahkan ada orang ngedit, dia fotonya di depan istilahnya green screen gitu ya, layar hijau, tinggal diedit seakan-akan di mana. Itu ada. Dan dia merasa puas dengan itu. Apa sabda Nabi kita Muhammad SAW? Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta. Orang merasa puas dengan satu hal yang bukan milik dia, yang faktanya itu bukan punya dia. Kala bislibasi zur, maka seakan-akan dia ini adalah orang pendusta yang memakai pakaian dusta. Jadi seakan-akan udah berdusta dia. Nah, orang-orang yang suka sombong, nyombongkan diri dia, biasanya itu dimulai dari suka pamer. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama. Nah, wallahu alam bisawab. Dan adab kita berjalan, kata para ulama, adalah as-sayru bittizan. Berjalanlah kita dalam kondisi kita itu sewajarnya, tawadhu, rendah hati. Kemudian yang kedua, dan ini penting sekali Masya Allah, dan ini suatu hal yang udah menjadi kewajiban apalagi di zaman kita. Di zaman Nabi suatu hal kewajiban, apalagi zaman kita. Apa itu ghaddul basar? Apa ghaddul basar? Menundukkan pandangan. Dan perkara ghaddul basar itu diperintahkan untuk laki-laki dan para wanita. Dua-duanya disuruh, bukan cuma laki-laki, tapi laki-laki dan wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minin," wahai Muhammad, katakanlah untuk orang-orang laki-laki yang beriman, yaghuddu min absarihim, mereka harus menundukkan pandangan-pandangan mereka, wa yahfadzu furujahum, dan mereka harus menjaga farji mereka. Sebaliknya untuk wanita juga sama, wa kullil mu'minat, katakanlah wahai Muhammad untuk para wanita, yaghdudna min absarihinna, mereka juga harus menundukkan pandangan mereka, wa yahfadna furujahunna, dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Ayyuhal ikhwatul kiram, dan kita hidup sekarang ini di zaman fitnah, yang seseorang itu dituntut untuk menjaga apa? Pandangan. Semua para wanita sekarang udah nampak, Masya Allah. Terlihat. Kita keluarlah sebentar, nampak. Zaman dulu pernah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mungkin sedang melihat wanita. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ya Ali, wahai Ali, la tutbi'in nazrah an nazrah, jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan yang kedua. Fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah, sesungguhnya hak engkau di pandangan pertama, tapi bukan hak engkau di pandangan yang kedua. Maksudnya apa? Orang nih Masya Allah, kapan lihat akhwat, kapan lihat wanita, pertama terlihat enggak saya, astaghfirullahaladzim, tundukkan pandangan, habis tuh ditengoknya lagi. Itu apa? La tutbi'in nazrah. Jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan yang kedua. Yang pertama rezeki kita yang pertama, yang kedua bukan rezeki kita. Oh, kalau gitu ya sudah, tengokin aja sampai terakhir. Kan masih hitungan apa? Pertama. Enggak boleh juga. Kenapa? Karena harus ditundukkan pandangannya. Enggak bisa dia itu terus tengok, itu dosa. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk laki-laki, yaghuddu min absarihim, mereka itu nundukkan pandangan mereka. Jadi nggak bisa ditengok lama, Masya Allah. Kadang-kadang kita udah istighfar pun, Masya Allah,
nggak sengaja, astagfirullahaladzim, nunduk kan. Tapi nanti pandangan kedua, masya Allah, itu ada kondisi kayak gitu, sama-sama dengan istighfar. Cuman yang pertama dia memang betul-betul istighfar, yang kedua apa? Ta'ajub. Dan ini jangan sampai seperti itu. Makanya kalau ada pandangan yang nggak sengaja, langsung palingkan wajah kita. Dan ini sebagaimana Jarir ibn Abdullah bertanya kepada Rasul kita Muhammad SAW an-nadril fuja'ah, tentang pandangan mata yang tak sengaja. Kita sering, apalagi zaman kita sekarang udah banyak pandangan yang terlihat oleh kita, wanita yang membuka auratnya tak sengaja. Itu banyak di zaman kita sekarang. Maka apa kata Nabi kita SAW? Isrif basarak, palingkan pandangan engkau, jangan ditengok terus, palingkan. Kalau dia di depan, palingkan ke kiri. Kalau dia ke kiri, palingkan ke kanan. Itu seperti itu. Antum tahu, masya Allah, Ustaz Syafiq itu cerita, Ustaz Syafiq Wasalama, ketika beliau masih kuliah di Libya dulu, sebelum ke Madinah, beliau cerita, ana lewat jalan itu mau ke kampus Libya katanya. Lewat di depan, jenggot ana jenggotan, kata beliau. Itu di halte itu banyak akhwat-akhwat. Apa kata mereka? Assalamualaikum akhi. Zaman dulu itu ikhwan, istilahnya ikhwan gitu ya, digodain zaman dulu. Ada perempuan kayak gitu? Ada. Terus gimana kalau kita seperti itu? Kalau tak sengaja ya sudah, tundukkan pandangan. Kalau mereka mengucapkan salam, salam balik. Waalaikumsalam. Selesai. Tapi kita tundukkan pandangan kita. Dan inilah yang diterapkan oleh Abdullah bin Abbas. Selalu dari ceritanya abangnya atau saudaranya. Jadi Abdullah bin Abbas itu punya saudara yang namanya Fadl ibn Abbas. Jadi kejadian, kata Ibn Abbas, kanal Fadl radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Fadl ibn Abbas, saudara saya, pernah dibonceng oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'at imra'atun min Khath'am. Tiba-tiba datanglah seorang wanita dari Khath'am. Wanita kapan disebutkan dari Khath'am, Khath'amiyah, itu wanita-wanita yang bayadha, wanita-wanita yang putihnya cantik, masya Allah. Kalau kena matahari merah kulitnya. Kalau kita kena matahari gimana? Hitam, legam pula. Kalau mereka enggak, Khath'amiyah ini sepanas-panasnya matahari, itu memerah tapi nanti putih lagi. Saking putihnya mereka, Khath'amiyah. Masya Allah. Tiba-tiba dia terfitnah. Faja'al al-fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi. Maka Fadl ibn Abbas pun melihat nih wanita, dan wanita itu melihat kepada Ibn Abbas. Kepada Fadl ibn Abbas. Karena Fadl ini juga lumayan memiliki wajah yang ganteng gitu loh. Jadi Fadl tertarik sama dia, wanita ini juga tertarik sama Fadl ibn Abbas, saling melirik gitu loh. Nabi SAW tahu kondisinya. Jadi wanita Khath'am ini mau minta fatwa ke Nabi kita Muhammad SAW. Jadi wanita Khath'am itu datang, ketika itu jumpa dengan Nabi, ditunjukkan itu Nabi SAW. Tanyalah kepada dia. Datang nih wanita Khath'am minta fatwa dari Nabi kita Muhammad SAW. Dari Nabi nggak ditengoknya, tapi nggak sengaja ke Fadl ibn Abbas. Fadl ibn Abbas juga sama melihatnya bahwa wanita Khath'am tadi. Maka ketika Nabi kita Muhammad SAW melihat seperti itu, faja'ala Rasulullah SAW yasrifu wajahahu ila syikil akhar. Maka Nabi SAW langsung palingkan wajahnya Fadl ibn Abbas ke arah yang lain. Jadi kalau situ wanitanya dipalingkan lagi ke arah yang lain. Ternyata wanita ini bertanya tentang masalah abahnya dia, abiknya dia nggak bisa lagi haji gara-gara dia itu udah tua, nggak bisa naik kendaraan yang jauh. Maka apa kata wanita tadi? Ya Rasulullah, afa ahujju anhu? Bolehkah aku membadalkan haji dia? Jadi aku yang haji dan dia nggak usah berangkat haji. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, naam, iya, engkau yang haji dan bapak engkau di rumah saja. Ini kasusnya, wanita itu wajahnya fitnah, mau nggak mau, wajah wanita. Makanya disebutkan wanita mau ditutup gimana pun itu mafatin. Tempat timbulnya apa? Fitnah wanita. Dimanapun, letaknya di mana, wanita mana saja, itu mafatin. Antum tahu, masya Allah, nggak usah kita berbicara diri kita.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Aisyah, wa kana amlakakum li irbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mampu menjaga syahwatnya. Siapa yang paling mampu jaga syahwatnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam paling mampu jaga syahwatnya. Ternyata apa kata Jabir ibn Abdullah? Jabir mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melihat seorang wanita yang cantik, Masya Allah, cantik. Apa kata Jabir ibn Abdullah? Fadakhala ala Zainab faqada hajatahu. Maka Nabi SAW ketika melihat wanita itu langsung pulang ke rumahnya Zainab, istri Nabi kita Muhammad SAW. Faqada hajatahu, dan beliau menunaikan hajat kebutuhan beliau ke Zainab. Maksudnya bersubuh. Jadi minta dilayani oleh Zainab, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaj. Habis selesai Nabi SAW keluar dari rumahnya Zainab. Faqal, maka apa kata Rasul kita Muhammad SAW? Innal mar'ah idza akbalat ala surati syaitan. Sesungguhnya wanita jika dia keluar rumah dan menghadapi kita, maka dia menghadap kepada kita dalam bentuk syaitan. Tertutup pun dia, fitnah itu besar. Padahal di zaman Nabi kita Muhammad SAW, umat Islamnya udah turun hijab, mereka semua pakai hijab. Tapi fitnahnya fitnah. Maka kata Nabi kita SAW, kalau wanita keluar rumahnya dan menghadap kepada para laki-laki, akbalat ala surati syaitan. Mereka ini dalam bentuk apa? Syaitan. Fitnah besar sekali. Fa idza ra'a ahadukum imra'atan. Maka jika salah seorang kalian itu melihat salah seorang wanita, fa'ajabathu, dan kita takjub dengan kecantikan dia. Oh, Masya Allah, cantik sekali ini akhwat. Nah gitu. Fa'ajabathu, kita merasa takjub sama dia. Falyati ahlahu. Maka dia harus pulang ke rumah istrinya. Balik dia ke rumah, jumpai istrinya. Falyuwati'ha, setubuhi istri dia. Kenapa? Fa inna ma'aha mithlul ladzi ma'aha. Sesungguhnya istri dia memiliki apa saja yang dimiliki oleh wanita tadi. Maksudnya apa kata para ulama? Memiliki farji yang sama, memiliki payudara yang sama, memiliki apa? Farj, memiliki thadyain, kata para ulama. Sama, nggak ada bedanya. Jadi kalau seandainya kita ini menjumpai istri kita di luar sana, menjumpai diri kita di luar sana dalam kondisi kita itu nggak mampu dengan fitnah syahwat, maka langsung pulang. Langsung pulang ke rumah, dan kemudian dalam kondisi kita ini menyalurkan syahwat kita. Taib, gimana kondisinya kalau seandainya istri kita jauh? Kita mandani berapa lama di sini biasanya? Naam sahih, bisa nggak balik kita? Nggak bisa. Kena potong gaji nanti sama perusahaan. Terus gimana? Datang ke masjid. Wallah, datang ke masjid, tidak masalah. Kalau kita datang ke masjid, kita mau mikirin apa, kan gitu? Datang ke masjid. Makanya antum tahu, Masya Allah, kenapa kita diperintahkan untuk i'tikaf di bulan Ramadan? Kenapa? Biar fokus ibadah dan nggak memikirkan apa? Syahwat. Jadi masjid ini termasuk hal yang penting untuk membuat kita fokus ibadah dan menghilangkan syahwat. Masjid tempatnya. Jadi kalau kita pulang nggak ada, loh mana pula rumah istri kita ya? Nggak nampak di sini, mana ada, kan kayak gitu. Terus gimana datang ke masjid? I'tikaf tempatnya di mana? Di masjid. Dan antum tahu, Masya Allah, kenapa kita diperintahkan untuk nikah di bulan Syawal? Karena bulan Ramadan untuk ibadah. Banyak orang akhirnya kepleset di situ. Bayar kafarat loh, sahabat Nabi juga ada yang bayar kafarat kok. Jangan kita itu menantang kondisi. Oh, enggak apa-apa, insya Allah kuat Ramadan. Akhirnya iktikafnya bukan 10 malam terakhir Ramadan, bukan. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ada orang kayak gitu. Nikah di bulan apa? Ramadan. Bukan Ramadan, sebelumnya pun Sya'ban. Masih terlalu muda kayak gitu. Maka apa kata para ulama? Kalau kita melihat seorang wanita yang membuat kita itu Masya Allah terganggu syahwat kita dan sebagainya, datang ke mana? Ke masjid. Selesai. Kita jauh istrinya dan sebagainya. Taib, kalau saatnya kita bersama istri, keluar rumah, ada wanita yang membuat kita tertarik hati kita dari mata sampai apa kata Nabi SAW, fayaqa'u fi qalbi, sampai turun ke mana? Ke hati. Itulah kata orang dari mata turun ke hati. Nabi kita SAW yang mengatakan fayaqa'u fi qalbi,
Dari pandangan nurnya kemana? Ke hati. Terus gimana kata Nabi SAW? Pulang ke istrinya. Taib. Istri kita semisal lagi haid. Lagi apa? Lagi haid. Terus gimana kondisinya? Lu nggak ada masalah sama sekali. Disebutkan oleh para ulama. Pak Afwan, ini agak tabu, cuman ini ilmu. Para ulama mengatakan yang namanya wanita haid tidak terhalangi untuk bisa apa? Menyalurkan syahwat siapa? Suaminya. Sahih. Kenapa? Karena disebutkan oleh para ulama halal menggunakan apa? Tangan istri. Nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau tangan sendiri, ini hukumnya haram. Namanya kata para ulama nikahul yad, nikah tangan gitu. Itu sampai diistilahkan dengan seperti itu karena hukumnya haram. Tapi kalau pakai tangan istri yang memuaskan dan sebagainya, haid nggak ada masalah. Dan ini kata para ulama. Dan istri ketika suaminya minta dilayani, kan kata Nabi SAW, kalau seandainya kalian itu melihat sesuatu hal di luar yang membuat syahwatnya itu naik, fa'ajabathu, dan kita takjub sama dia, balik ke mana? Ke istri kita. Makanya ketika orang itu balik ke istrinya, ternyata istrinya nggak mau layani dan nggak mau menyalurkan syahwat suami, itulah kondisi banyak terjadi perzinaan. Wallah sahih. Akhirnya apa? Ini si suami itu akan mencari wanita yang lain atau wanita yang dia lihat tadi tergoda sama wanita tersebut, dan itu banyak kondisinya. Makanya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, wanita mana saja yang dipanggil oleh suaminya untuk dilayani agar istri melayani suaminya, fa'abat, dan dia nggak mau, la'anat hal malaikatu hatta tusbih, maka para malaikat itu melaknat dia sampai pagi hari. Dalam riwayat lain Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, illalladzi kana fis sama, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit, sakhitun 'alaiha, murka sama ini wanita. Naam sahih. Maka dari itu pandangan mata itu harus dijaga. Makanya ana sering berkali-kali sampaikan, terus ana sampaikan. Kenapa umat Islam sekarang hilang hafizul Qur'annya, para penghafal Qur'annya? Karena fitnah wanita begitu apa? Besar. Orang di pondok, udah masuk pondok, banyak orang masuk pondok, hafalnya nggak mungkin. Hadisnya nggak hafal-hafal, Qur'annya nggak hafal-hafal. Kenapa? Di luar sana. Imam Syafi'i kacau gara-gara melihat betis. Kalau kita keluar bukan lagi betis, Pak, apalagi sampai kota. Kalau sini masih aman-aman aja, masih kampung kita nih. Tapi kalau udah masuk apa? Kota, bukan lagi setengah betis. Wa ma zada ala dzalik. Bahkan lebih parah daripada hal itu. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Jadi usahakan dan bahkan diwajibkan kita ini ketika berjalan menjaga pandangan apa? Mata. Itulah yang sering ana sampaikan. Makanya kalau kita di luar sana usahakan pakai peci. Peci ini itu paling bantu kita untuk nundukkan pandangan kita. Wallah, percaya nggak percaya, itu fakta terjadi. Antum pakai peci, lihat ada akhwat masya Allah cantik, perempuan nih cantik masya Allah lewat, mau nggak antum tengoki terus? Apa kata orang? Pak Haji jelalatan, kata dia. Pak Haji matanya apa? Jelalatan. Wallahi malu kita kalau udah pakai peci, jenggotan pula, ya Allah ini udah Pak Haji itu. Kita kan tundukkan pandangan kita. Tapi kalau kita nggak pakai peci, sisirannya masya Allah, gantengnya masya Allah, asli, ditengok terus, berani aja ditengok terus. Kenapa? Karena dia nggak bawa identitas di situ. Tapi kalau dia bawa identitas, anak ini udah ngaji, udah menjaga penampilan, harusnya seseorang itu malah tambah malu. Apalagi keluar kalau pakai baju muslim. Makanya pakaian takwa, apa kata Allah? Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu yang paling baik untuk dipakai. Kenapa? Menjaga seseorang dari maksiat. Wallah sahih. Beda loh penjagaan kita itu ketika pakai baju takwa sama kita pakai baju kaos saja. Beda enggak? Beda. Orang, antum lihat, masuklah semisal orang itu pakai kaos, dengan gampangnya dia masuk ke tempat yang haram, bioskop, masuk deh. Tapi kalau orang pakai jubah, mungkin nggak masuk bioskop? Mungkin nggak? Nggak bakal mungkin. Orang itu akan mikir berkali-kali, anak nih pakai jubah, pakai peci dan sebagainya, masa masuk tempat yang kayak gitu? Akan dijaga. Makanya kata para ulama,
agar kita dimudahkan untuk ghaddul basar, untuk menjaga pandangan kita, pakailah pakaian takwa. Pakai pecinya, pakai apalagi pakai sarung asli. Pak Kiai udah. Pak Kiai, malu kita. Itu akan dijaga betul-betul, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman, itulah yang ana sampai lakukan sampai saat ini. Ana kemana-mana Masya Allah itu berusaha untuk pakai peci dan nggak dibuka di luar sana. Selalu ana pakai peci. Kenapa? Ya kita ini masih muda. Kalau udah keluar fitnah di luar banyak sekali. Ana belanja di salah satu minimarket, belanja. Tiba-tiba datang, ada istri ana, tiba-tiba datang, samping ana. Ustaz Alamiri ya, pas samping mak. Kaget ana, loh. Iya, kenapa bu katanya? Iya Ustaz katanya, ana dari para muli. Loh, kok tahu ana? Mungkin karena satu-satu Prabu kan kayak itu. Ana kaget aja, tapi nggak pakai cadar, tapi ngomong. Ana kira pakaian awam gitu loh. Ustaz Alamiri kata dia, kaget pak. Maksud ana itu, kalau seandainya kita ini nggak pakai peci, nggak menjaga penampilan, itu seseorang itu akan lebih mudah untuk tergoda gitu loh. Cuman kalau dia pakaiannya bagus, menjaga dan sebagainya, minimal peci lah, pakai peci. Itu orang tuh akan segan untuk menggoda kita, dan kita pun akan segan untuk gangguin dia. Itu kaidah. Antum kalau nggak mau percaya, cobalah praktekkan. Dan itu misdaqu qaulihi ta'ala, betul lah apa yang Allah firmankan. Allah berfirman, walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu lebih baik untuk kaum muslimin. Wallahu alam bissawab. Taib. Adab yang ketiga, dan ini Masya Allah yang harus dipelajari oleh umat Indonesia, umat manusia di Indonesia ketika berjalan, apa itu? Kaful adza. Jangan sampai buang kotoran. Ini ada dalam Islam dibahas gitu loh. Wadzalika bi'adami ramyil awsakh wa fadalatil at'imah. Jangan sampai kita ini membuang kotoran di jalan. Banyak sekali Masya Allah umat Islam, padahal umat Islam pertama kali yang diingatkan oleh nabinya, jangan sampai kita itu mengganggu orang lain di jalan. Wa fadalatil at'imah, sisa-sisa makanan jangan pula dibuang keluar. Fitarikin nas, di jalan. Jadi naik kendaraan, Masya Allah, buang enak kali dia itu. Dan ana nggak pernah jumpain orang buang sampah di jalan di luar negeri, itu nggak pernah. Sampai ini negara jiran di Malaysia, apalagi Singapura. Ana ke Singapura 3 kali. Nggak, kalau buang aja ke jalan itu udah kena denda itu. Putung rokok aja di Indonesia itu banyak sekali. Di mereka nggak bisa sembarangan, ngerokok aja nggak bisa sembarangan. Dendanya besar di mereka itu. Tapi orang Indonesia dengan gampang dibuang aja. Padahal urusan kayak gitu udah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Masya Allah Tabarakar Rahman, Nabi kita Muhammad SAW sampai memasukkan kebersihan itu dan menjaga kesucian itu bagian dari iman. Hadis sahih, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian bagian dari apa? Iman. Hadis dhaifnya, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan bagian dari apa? Iman. Itu dhaif, enggak usah dipakai. Yang sahih, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian bagian dari apa? Iman. Maksudnya kebersihan masuk dalam situ, kata para ulama. Dijaga. Berarti kapan orang suka buang sembarangan, imannya lemah. Wallahi lemah. Makanya kalau orang udah kajian, dia akan malu buang sampah sembarangan. Ana masih ingat Masya Allah, dulu ketika kami jalan-jalan rombongan gitu ya, ke daerah wisata, Masya Allah, pantai sebagus-bagusnya pantai dirusak sama tangan manusia. Wajarlah Allah SWT firmankan, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusak yang ada di daratan dan juga ada di lautan gara-gara tangan apa? Manusia. Ombak itu banyak sampahnya masyarakat kayak gitu. Dibuang plastik lagi. Dan Masya Allah Tabarakar Rahman, dulu kami diingatkan setiap ini, jangan buang sampah sembarangan. Kalau ada sampah, masukkan ke kantong dulu, nanti kumpulkan dalam satu tempat. Jadi kami kumpulkan di kantong masing-masing, dan nggak bisa sembarangan dibuang. Apalagi zaman kita sekarang Masya Allah, kantong itu pakai kantong plastik semua rata-rata.
yang itu nggak bisa didaur ulang lagi kadang-kadang. Allah alam, mungkin nggak bisa didaur ulang, mau dibakar kayak mana tetap akan merusak kayak gitu. Makanya nasallallahu salamatan afiyah. Padahal Nabi kita Muhammad SAW adalah orang pertama yang mengingatkan bahwasanya kebersihan dan kesucian bagian dari apa? Iman. Makanya ana nggak ragu orang yang suka buang sampah sembarangan, imannya hancur, imannya lemah. Makanya kalau apalagi santri, kalau santri suka buang sampah sembarangan, berarti iman itu apa? Lemah, rusak. Harusnya dia jagalah, betul-betul apa? Dia jaga. Kadang-kadang ada aja mas ya, baju di mana dicampakkan, kadang-kadang jatuh dari jemuran nggak diambil, itu ada dari dulu itu. Berarti ini imannya nggak kuat, ya kotor, maka harus apa? Harus dijaga. Nah, wallahu alam bissawab. Jadi jangan sampai mengganggu orang, apalagi sampai membuang sampah apa sembarangan. Makanya kadang-kadang ana itu ada rasa malu kalau orang-orang barat tuh bisa sampai membagikan tong sampah tuh sampai 3 bagian. Itu mereka, ana sampai mikir, ya Allah Akbar, gimana mereka itu bisa disiplin di sana. Dan umat Islam wallah rusak sekali kadang-kadang. Apalagi Sumatera. Kalau di Jawa masya Allah, ana dapat di Jawa itu wisatanya termasuk bersih-bersih. Dan yang paling ana sering safar. Lihatlah pom bensinnya. Beda antara Sumatera dengan apa? Jawa tuh beda. Entah kenapa kalau Sumatera ini entah kenapa identik dengan apa? Nggak bersih. Tapi kalau Jawa tuh Pak, wallah dari ujung ke ujung ana jumpai, hampir ternyata bersih. Hampir ternyata. Jadi kata para ulama itu, kita itu pentingnya untuk membiasakan diri untuk bersikap apa? Bersih. Nabi kita Muhammad SAW nggak pernah hidup kotor tuh, nggak pernah. Dan bahkan Nabi kita Muhammad SAW risih kalau orang tuh tanpa apa kok kotor. Dan bahkan dihindarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW harus bersih, berpenampilan bagus dan sebagainya. Dan itu ditunjukkan oleh para ulama. Wallahu alam bissawab. Baik, kita masuk ke adab yang berikutnya. Ketika di jalan, izalatul adza an tariqin nas, membuang sampah yang ada di jalan. Tadi jangan buang sampah. Terus kalau ada gimana? Dibuang, dipinggirkan di tempatnya. Dan ini hitungannya termasuk sedekah. Syuf, masya Allah. Jadi sedekah itu bukan nunggu harus jadi orang kaya, enggak. Orang jumpai ada sesuatu hal di jalan dan dia pinggirkan, sedekah enggak itu hitungannya? Sedekah kata para ulama. Dan seseorang bisa masuk surga gara-gara amal tadi. Ringkas. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Bainama rajulun yamshi." Seseorang itu pernah berjalan bitariqin, di sebuah jalan, wajada husna syaukin. Ternyata dia mendapati ada ranting pohon. Apa? Ranting. Bukan suatu hal yang besar, ranting pohon saja. Fa akharahu, maka dipinggirkan sampai ke pinggir. Fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu. Maka Allah berterima kasih sama dia. Masya Allah, Allah sampai berterima kasih sama dia. Wa ghafara lahu, dan Allah ampunkan dosa dia. Kalau kita sekarang nasallallahu salamatan afiyah, jalan umum ditaruhkan apa? Gentong. Tahu antum itu? Dalam Islam halal atau haram? Haram. Enggak boleh. Dan bahkan kondisi acara sudah selesai, ditaruh ban, acara sudah selesai. Zalim enggak itu? Zalim. Kalau kita pendapat seperti itu, pinggirkan. Kalau seandainya ranting saja hitungannya sedekah dan orang bisa masuk surga dari situ, apalagi gentong yang besar. Faktanya, abi ana pernah kecelakaan gara-gara gentong tadi. Di malam hari nggak nampak. Jalan hutan, bukan hutannya, banyak beberapa rumah tuh ada, cuman nggak ada penerangan lampu dari luar. Kecepatan tinggi. Ana masih ingat sampai ngerem itu kena bodi sampingnya, hancur udah. Gentong besar, zalim. Sama jalan ban di jalan itu nggak boleh. Nah dalam Islam yang hal-hal seperti itu harus dihindarkan, harus dikesampingkan. Kalau saatnya udah selesai kebutuhan hajat kita, kesampingkan udah. Jangan sampai kita itu menzalimi orang yang berjalan di situ.
Dan dalam Islam memang dilarang. Nah, wallahu alam bisawab. Yang paling zalim lagi, masya Allah tabarakar rahman, menutup jalan orang. Jalan umum dibuat untuk acara pribadi. Boleh nggak itu? Nggak boleh. Nggak boleh dalam Islam. Kenapa? Mengambil hak pejalan yang Allah Subhanahu wa taala izinkan semua untuk berjalan di situ. Nggak bisa. Kalau mau ditutup harus minta izin dari semua masyarakat yang memiliki hak untuk lewat jalan situ. Kenapa? Jalan umum. Makanya disebutkan oleh para ulama banyak kondisi-kondisi seseorang itu berbuat zalim. Dan dia nggak sadar itu. Istilahnya mengambil hak orang lain. Antum tahu masya Allah, dalam Islam mengambil hak orang lain sejengkal tanah apa hukumannya? Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi seisinya itu dikalungkan apa? Pada hari kiamat. Gimana kondisi kalau seandainya dia ngambil berapa meter jalan dia ambil, ditutup semuanya sampai orang nggak bisa lewat? Itu kejadian. Dan itu zalim, na'am zalim. Dan orang seperti itu, kapan dia udah ngaji, kapan dia udah kenal agama Islam, dia nggak bakal membebankan jalan orang. Karena di situ ada adab yang besar yang harus dia jaga. Na'am wallahu alam bisawab. Adzan ya. Naam. Pas. Berikutnya menjawab salam dan mengucapkan salam untuk yang dikenal dan yang tak dikenal. Karena termasuk tanda hari kiamat kita cuma mengucapkan salam cuma untuk yang dikenal saja. Kita akan bahas pada ba'dal isya insyaallah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita insyaallah SWT bahas sedikit tambahan lagi karena udah jam 8 sekarang. Masya Allah. Jadi ya karena waktu kita ada maghribnya memang agak lama, jadi insyaallah subhanahu wa ta'ala anak gak bakal ngambil waktu antum terlalu lama. Kita masuk ke pembahasan berikutnya adalah salam untuk orang yang kita kenal dan yang kita tidak kenal. Kenapa ayyuhal ikhwatul kiram? Karena betullah apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW di jalan kaum muslimin, disebutkan oleh Nabi kita SAW min asyratis sa'ah, termasuk tanda hari kiamat assalamu alal ma'rifah, mengucapkan salam khusus untuk yang dikenal saja. Padahal hampir rata-rata mayoritasnya masyarakat Indonesia muslim atau non muslim? Muslim. Dan kalau kita mau lihat istilahnya data kependudukan gitu ya, ya muslim paling banyak. Kecuali ada tanda atribut tertentu yang menunjukkan dia ini non muslim. Contohnya pakai kalung salib, gelang ada salibnya, berarti dia ini apa? Nasrani. Ya jangan kita ucapkan untuk mereka. Tapi kalau seandainya dia itu muslim dan gak ada tanda-tanda tertentu, berarti dia itu kita kembalikan kepada uruf, adat kebiasaan kita, itu kebanyakannya dihukumi sebagai muslim. Karena kaidah Islam disebutkan dalam kaidah fikih al-hukmu lil aghlab, kita menghukumi sesuai mayoritasnya. Mayoritas kita muslim. Berarti kalau kita lihat dia ini muslim, sampaikan salam untuk mereka. Apalagi yang kita lihat berpeci, pakai gamis, kita pun nggak kenal dia, tapi dia ini kita yakin pakai sarung lagi. Ya ngapain orang pakai jubah, pakai peci kecuali dia ini muslim? Sampaikan salam assalamualaikum. Jangan sampai melengos. Jangan malah kita itu lari dari mereka dan sebagainya. Kita nggak kenal, terserah kita nggak kenal. Tapi kita kenal dia ini muslim. Udah.
Tugas kita sampaikan. Dan bahkan itulah termasuk tanda hari kiamat tadi. Makanya jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang itu malas mengucapkan salam. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum." Maukah aku kasih kabar kepada kalian satu amalan yang kalau kalian kerjakan kalian akan saling menyayangi, saling mencintai. Awalnya musuhan-musuhan, bertengkar mungkin semisal. Kalau saatnya dikerjakan saling benci, saling enggak suka gitu loh. Maka kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afsus salama bainakum. Tebarkan salam sesama kalian. Kadang-kadang Masya Allah, kalau kita nggak suka sama orang, dari ujung sana udah nampak, satu jalan nih. Akhirnya nyari jalan yang apa? Jalan yang lain. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Wa khairuhum alladzi bada'a bisalam. Yang paling baik dari dua orang ini yang pertama kali mengucapkan apa? Salam. Ya udah nggak ada masalah. Apa salahnya? Dulu kami ini hidup dalam majemuk masyarakat, istilahnya tipikal orang yang berbeda. Dari ujung Sumatera sampai ujung Papua itu ada di pondok kami di Bukhari Solo dulu. Sampai Malaysianya ada, Singapurnya ada, sampai Amerikanya pun ada orang itu. Datang ke Bukhari untuk belajar. Dari berbeda masyarakat tentu ada gesekan. Maksudnya apa? Kesalahpahaman. Ada orang bercandanya di tempat dia itu biasa, tapi di tempat kita nggak bisa. Contohnya orang-orang Jawa. Kalau orang Sumatera asal-asal aja kadang-kadang nyablak gitu dan sebagainya. Mereka tersinggung kadang-kadang. Akhirnya apa? Terjadi pertikaian. Nah kalau orang udah seperti itu terjadi pertikaian, nggak suka atau nggak enak dan sebagainya, ucapkanlah salam dan itu yang paling baik. Jadi jangan sampai kata Nabi kita sallam fayaridu hadza wa yaridu hadza, yang satu cari jalan yang lain, yang satu cari jalan yang lain. Itu ada terjadi. Aduh ada si fulan nampak itu dari jauh. Aduh. Balik lagi akhirnya. Dan ini nasallallahu salamata wal afiyah, satu hal yang tercela. Terus gimana? Ya udah salam aja. Apa salahnya? Dan itu yang kita pelajari dari dulu untuk tidak membenci, dan tugas kita cuma mengucapkan apa? Salam. Bas selesai salam. Assalamualaikum. Keselamatan untuk antum. Yakin dia luluh hatinya. Wallahi yakin luluh hati dia. Dan Masya Allah Tabarakar Rahman, kami sampai sekarang di antum kalau berangkat ke pondok ana sekarang di Prabu Muli, itu semua santri antum lewat lah. Assalamualaikum Ustaz. Nanti sebelahnya lagi Assalamualaikum Ustaz. Nanti sebelahnya lagi Assalamualaikum. Itu terus seperti itu. Dari anak ke kantor ke rumah anak cuma beberapa langkah, beberapa santri itu ngucapin salam. Kenapa? Karena tugas mereka dan tugas kita selaku asatidz juga ngucapkan salam. Assalamualaikum. Anak tadi kelewatan sengaja Masya Allah. Ana berangkat ke mana? Ke ini minimarket itu depan itu. Ana entah kenapa nasallallahu salamatan afiyah. Ana tuh ada yang ana pikirkan tadi itu. Berangkatlah karena ke Alfamart tadi. Ke minimarket itulah berangkat ana. Pas berangkat enggak nengok ana satpam itu. Wallah. Satpamnya ngomong, "Assalamualaikum Ustaz." Gitu. Ya Allah, ana tuh malunya Masya Allah. Ana bukannya enggak sengaja. Karena kebiasaan ana mau masuk gerbang manapun, ana masih detail sekarang sampai saat ini, masih di PT Tel. Ana lewat mobil itu selalu salam. Enggak pernah selamat malam Pak, selamat pagi Pak, enggak pernah. Assalamualaikum. Nah antum juga sama, ini keluar masuk, enggak usah mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kita tahu dia ini muslim dan dia kerja di tempat kita, ucapkan apa? Salam. Ganti. Jadi nggak usah selamat malam Pak, nggak usah. Assalamualaikum, selesai. Jadi itu tugas seorang muslim walaupun kita nggak kenal siapa mereka. Tugas kita hanyalah mengucapkan apa? Salam. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam bisawab. Insyaallah Subhanahu wa taala pada pertemuan berikutnya akan ana bahas tentang wanita. Insyaallah pada pertemuan berikutnya gimana adab mereka ketika berjalan dan sebagainya, karena waktu kita sangat terbatas sekali. Fadhol kalau ada pertanyaan silahkan Pak. Tafadhol. Nah, fadhol Pak, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Ustaz, ketika kita selesai sholat kita batal, itu dilanjuti zikirnya atau diberhentikan? Dan juga ketika kita berzikir setiap waktu, ketika kita batal itu dilanjutkan zikir atau berwudu?
Kalau sholat, Pas selesai sholat, selesai sholat batal. batal. Nah, kita kan zikir itu dilanjuti atau wudhu dulu. Nah, Taib. Kalau kita itu berzikir, apakah kita wudhu dulu ataukah boleh lanjut? Boleh lanjut, tapi sunnahnya kita wudhu dulu. Mana hadisnya? Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih, fa inni akrahu an adzkurallaha tabaraka wa ta'ala wa an ala ghairi tahara. Sesungguhnya saya itu membenci untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi saya enggak bersuci. Makanya kata para ulama, berzikir dalam kondisi tak bersuci itu boleh-boleh dalam Islam. Cuman khilaful aula atau khilaful afdal, milih yang lebih afdal. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau sedang berwudu, ada orang yang mengucapkan apa? Salam untuk beliau. Beliau nggak jawab salamnya dulu sampai selesai apa? Berwudu, karena beliau masih hadas. Sedangkan menjawab salam zikir atau tak zikir? Zikir. Ketika Nabi kita Muhammad SAW mendengarkan orang mengucapkan salam, ana mau tanya, menjawab salam apa hukumnya? Wajib. Beliau tunda sampai beliau selesaikan wudunya, baru beliau SAW datangi ini orang, beliau mengatakan waalaikumsalam. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW itu betul-betul cinta untuk berzikir dalam kondisi bersuci. Tapi boleh nggak kita itu tanpa bersuci untuk berzikir? Boleh. Mana dalilnya? Hadis Nabi kita SAW, karena Nabi SAW yadhkurullah ala kulli ahwalihi. Nabi SAW berzikir dalam setiap kondisi beliau. Apa kata para ulama? Ketika beliau suci ataupun ketika beliau hadas. Jadi disebutkan boleh juga kita itu mengingat Allah SWT dalam kondisi hadas, karena Nabi juga seperti itu. Tapi ingat dalam kondisi yang lebih sunnahnya kita harus bersuci. Jadi kalau habis sholat kita berzikir, boleh nggak kita wudhu? Ya boleh. Justru itu lebih utama kita balik dulu, kita ke mana? Ke kondisi wudhu, kita balik ke masjid dalam kondisi apa? Lanjutkan zikir kita, itu yang diperintahkan. Na'amullahu a'lam bishawab. Jangankan zikir, menuntut ilmu juga sama. Menuntut ilmu, kajian. Tapi boleh nggak kajian tak bersuci? Boleh. Abu Hurairah ketika itu tidak datang kajian gara-gara junub. Nabi mencari, karena tidak pernah Nabi kajian kecuali ada siapa situ? Abu Hurairah. Tiba-tiba gaib Abu Hurairah. Sampai Nabi kita Muhammad bertanya, dari mana engkau ya Abu Hurairah? Apa kata Abu Hurairah? Ya Rasulullah, kuntu junuban. Aku itu junub dan malu aku untuk bermajelis bersama engkau. Apa kata Nabi SAW? Innal mu'mina la yajunub. Sesungguhnya orang mukmin itu tidak membuat orang lain menjadi junub. Ya sudah, engkau sendiri yang junub dan engkau datang saja. Tidak ada masalah sama sekali. Itu ternyata boleh, tapi afdalnya tetap dalam kondisi bersuci. Jadi seperti itu. Na'amullahu a'lam bishawab. Fadl, kalau ada yang lain silahkan. Naam, fadl. Baik. Waalaikumsalam atau waalaikumussalam. Yang benar waalaikumussalam. Kenapa? Karena dia ini harus ma'rifat. Bukan ma'rifat syariat hakikat, bukan. Ma'rifat lawannya nakirat dalam bahasa Arab. Harus ma'rifat, ada alif lamnya. Kalau antum mengatakan waalaikumsalam, itu harus ada tambahan. Semisal waalaikumsalamullah warahmatuhu wabarakatuh. Boleh. Jadi antum mengatakan salamullahi alaikum warahmatuhu wabarakatuh. Jadi enggak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang benar itu adalah waalaikumsalam aslinya. Cuman orang Indonesia itu suka apa? Singkat-singkat. Jadi waalaikumsalam. Kadang-kadang ada lagi waalaikumsalam kata dia. Waalaikumsalam. Sahih. Itu ada masjid. Udah tahu masjid, dibilang masjid. Masjid, kemana ke masjid? Ada orang kayak gitu. Masjid, biasakan untuk mengucapkan yang bagus. Dulu waalaikumsalam. Cuman capek orang waalaikumsalam. Salam ini masih nakirah. Dia mudhaf, harus ada mudhaf ilaihnya lagi, tambahan lagi dalam bahasa Arab. Itu kaidahnya aslinya seperti itu, kaidah bahasa Arab. Terus gimana? Waalaikumsalamullah. Aslinya kayak gitu, salamullahi alaikum. Nah, cuman orang Indonesia itu agak malas. Aslinya yang benar waalaikumsalam. Assalam di situ ma'rifat, berarti salamnya Allah gitu loh. Keselamatan dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aslinya dalam bahasa Arab. Jadi mana yang benar? Ya waalaikumsalam. Jadi seperti itu. Usahakan jangan disingkat-singkat lah. Apalagi di kita ini sekarang banyak disingkat. Salam
Assalamualaikum RWB. Ada juga itu. Usahakan jangan sekali-kali. Sempurnakan toh juga doa untuk Islam, umat Islam. Sekarang itu udah dimudahkan dengan satu klik. WhatsApp itu kan ada apa? Stiker kan? Udah itu download stiker itu satu klik saja. Jadi nggak usah lagi mengucapkan Assalamualaikum RWB itu janganlah. Kasihan untuk umat Islam kok kita mendoakan kebaikan, kita pun dapat pahalanya. Minimal ucapan itu apa? Assalamualaikum, bukan ASS. Nabi kita Muhammad SAW, ketika ada seseorang datang ke majelis Nabi kita Muhammad SAW, apa kata nih orang? Assalamualaikum. Apa kata Nabi? Ashrun, 10 pahala dia dapat. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah. Berapa pahalanya? Ashrun, dapat berapa? 20. Orang ketiga sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Nabi? Salatun, dia dapat 30 pahala. Berarti maksimal 30, minimal berapa? 10. Nah, kalau ASS nggak dapat. Kenapa? Yang minimal Assalamualaikum. Jadi jangan disingkat-singkat lagi. Usahakan sama kayak doa untuk Nabi kita SAW, untuk Nabi SAW, untuk orang yang kita cintai. Ana saja mendoakan untuk anak-anak. Kapan sakit, syafaqallah nak, syafahullah. Nggak mau nak singkat SFHLLH. Nggak mau. Untuk anak-anak, anak berharap doa anak dikabulkan oleh Allah SWT. Kenapa untuk Nabi enggak gitu loh? Nabi itu orang yang paling kita cintai. Hatta untuk anak sendiri. Wallahi anak kita meninggal itu lebih sakit ketika kita mendapati Nabi kita SAW meninggal. Lebih cinta kita Nabi kita Muhammad SAW dibandingkan anak kita. Lah kalau anak kita aja kita nggak mau mengucapkan seperti itu, maka apa? Jangan kita terapkan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Usahakan. Apalagi sekarang udah banyak fitur-fiturnya, udah banyak sekarang, Pak. Mau di Microsoft Word, mau di WhatsApp-nya, tinggal sekali klik itu udah ada. SAW itu udah banyak, dan juga ucapan salam itu sudah banyak. Jadi sama kayak juga innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu tinggal klik aja udah, masya Allah, nggak ada salah, kita klik tak, doa kita udah sama seperti itu. Dan itu apa yang kita harapkan untuk umat Islam. Na'am, wallahu alam bissawab. Tadi kemana tadi? Bukan pertanyaannya. Oh ya, salam, na'am, sahih. Boleh nggak disingkat apa yang benar waalaikumsalam atau waalaikumsalam? Yang benar waalaikumsalam, karena itu dia udah ma'rifat, maksudnya salamullah. Tapi kalau waalaikumsalam itu salam itu masih mudhaf, harus ada mudhafun ilaih. Kalau kita belajar nahwu itu harus ada sandarannya lagi. Apa? Waalaikumsalamullah aslinya. Nah, tapi kalau Allah dihilangkan berarti udah waalaikumsalam. Sama kayak gini. Ja'at talib. Ja'at talibu. Boleh. Sama ja'a talibul ilmi, telah datang penuntut ilmu. At-talib sudah mencakup, maksudnya apa? Talibul ilmi, tapi dimakrifatkan jadinya. At-talib aslinya talibul ilmi. Jadi itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bisawab, itu tarkib yang benar. Nah, fadhal, kalau ada pertanyaan yang lain silahkan. Nah, fadhal, Pak. Naam, taib. Kondisinya kalau seandainya kita mengucapkan salam dan dia tidak menjawab salam, apakah dosa? Naam, dosa. Kenapa? Karena hak muslim yang wajib ditunaikan oleh muslim lainnya adalah apa? Raddus salam. Menjawab apa? Salam. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab hukumnya apa? Wajib. Taib, gimana kalau seandainya dia nggak jawab? Apakah kita habis itu nggak mengucapkan lagi? Tetap ucapkan. Tetap apa? Ucapkan, walaupun dia nggak mau jawab salam kita. Kenapa? Karena yang butuh kepada pahala siapa? Kita. Walaupun dia dapat dosa, terserah dia. Selama kita tahu dia ini muslim, tapi dia nggak mau jawab salam kita gara-gara ada pertikaian di antara kita semisal, ya sudah, nggak ada masalah sama sekali. Berarti dia yang untuk memaksakan diri dia untuk di atas sebuah dosa. Yang penting tugas kita untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah apa tanggapan dia. Karena yang kita cari bukan keridhaan dia. Keridhaan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wallahu alam bissawab. Ana juga seperti itu. Pernah kejadian, masya Allah. Entah kenapa dulu ada salah satu orang tuh,
Ana nggak tahu kenapa. Jadi ketika ana datang, ana lagi makan nih sama ikhwan. Mungkin dia ada suatu hal yang dia lihat tentang ana dan sebagainya. Ana nggak tahu kenapa kondisinya. Mungkin dia ada suatu hal kena fitnah atau apa dan sebagainya. Ketika ana makan, datang dia ini, datang. Tiba-tiba melengos, langsung melengos. Ana masya Allah tabarakar rahman, ana nggak diam. Besok ana jumpa, ana ucapkan salam. Nggak dijawab salamnya. Sekarang antum tahu Pak, masya Allah. Ana nggak pernah berubah sikap sama dia, tetap ana ucapkan salam. Karena ana nggak terlalu kenal sama dia, ana nggak tahu siapa dia, tapi ana tahu dari ikhwan-ikhwan. Ana tetap ucapkan salam dia, masya Allah. Sekarang dekat dia sama ana. Bantu kondisi, banyak kondisi. Ana nggak tahu siapa dia dulunya gitu loh. Cuman posisi ana nggak berubah sikap, ana tuh cuman nyari keridhaan Allah SWT. Akhirnya masya Allah. Sekarang itu dekat, nyapa ana, assalamualaikum Ustaz. Terus seperti itu. Itulah yang Allah firmankan, yang awalnya ada adawah ka'annahu waliyun hamim. Yang awalnya ada permusuhan, tapi seakan-akan kita itu ada hubungan kekerabatan, hubungan dekat. Padahal dia mungkin nggak suka sama kita. Cuman kalau kita mengucapkan salam, assalamualaikum, mungkin orang itu ngiranya kita ini berteman. Padahal mungkin dia nggak suka sama kita. Itu kata para ulama. Jadi tetap aja Pak, nggak ada masalah, tetap ucapkan salam. Toh juga yang kita harapkan bukan ridhonya dia, tapi ridhonya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang perlu kita ketahui. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Taib. Bismillah, apa hukumnya ketika seorang wanita haid membaca Al-Qur'an dengan menyentuh mushaf? Taib. Menyentuh mushaf itu tidak boleh kecuali untuk orang udah suci. Apa dalilnya? Allah SWT berfirman, la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang suci saja. Ilal mutahharun, kecuali orang yang suci. Wanita haid suci atau tak suci? Tak suci dia. Karena dia kotor, haid. Terus boleh enggak dia membaca Al-Qur'an Al-Karim dengan menyentuh mushaf? Enggak boleh. Baca Quran boleh? Boleh. Karena sebagian masyarakat menyangka bahwasanya wanita haid tidak boleh membaca Al-Qur'an karena satu hadis. Hadisnya disebutkan, tapi hadisnya hadis yang dhaif. Hadis yang disebutkan la yaqra'ul Qur'ana junubun, tidak boleh baca Al-Qur'an orang yang junub. Hadis ini pertama dhaif. Kemudian yang kedua, anggaplah hadis ini sahih, maka maksudnya itu orang yang junub. Sedangkan orang haid dengan junub beda enggak? Wallah beda. Dari banyak segi. Orang junub kapan mandi langsung di waktu yang dia mau, langsung hilang hadas dia. Tapi orang yang haid mandi 1000 kali pun di masa haid dia tetap dia tidak suci. Itu beda. Jadi wanita haid sama wanita junub itu berbeda hukumnya. Dan junub itu gara-gara dia itu mengeluarkan apa? Maninya, atau masul khitan al-khitan. Khitan berjumpa dengan khitan. Maksudnya kelamin laki-laki jumpa dengan kelamin perempuan. Wa illam yunzil, kata Nabi, walaupun dia enggak keluar air mani, itu udah junub. Tapi kalau haid khusus dengan keluarnya pada darah. Makanya kata para ulama, boleh wanita membaca Quran, boleh wanita haid. Tapi yang enggak boleh apa? Menyentuh Al-Quran. Terus gimana kondisinya? Kalau kita wanita haid mau membaca Al-Quran, maka kondisinya diperbolehkan dengan pakai sarung tangan untuk membuka apa? Mushaf, pakai sarung tangan. Atau pakai penggaris, itu boleh. Tapi ada sebagian orang akhirnya mengatakan, oh daripada berat-berat pakai sarung tangan, mending pakai HP Qurannya. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? HP kapan dibuka akan aplikasi Al-Quran, maka dia memiliki hukum Quran. Mana dalilnya? Taib. HP ini mati, antum bawa ke kamar mandi, boleh enggak? Boleh. Tapi antum buka aplikasi Al-Qur'annya. Semisal ana nih, ana buka sekarang aplikasi Al-Qur'an. Ana buka nih sekarang Al-Qur'an Al-Karim. Ana buka seperti ini, ana masuk kamar mandi. Istihza enggak ini? Hinakan Quran enggak nih? Hinakan. Apa kata para ulama? Tidak ada satupun ulama mengatakan kita itu dibolehkan untuk membuka aplikasi Al-Qur'an masuk ke dalam apa? Kamar mandi. Kenapa? Karena dia sudah memiliki hukum Al-Qur'an. Jadi untuk para wanita pun ketika dia scroll seperti ini, ya tetap nggak boleh. Dia harus ada alasnya. Dan itu yang perlu kita ketahui. Jadi wanita gimana? Bagus pakai mushaf aja, pakai sarung tangan dan sebagainya. Karena kalau pakai ini, kecuali pakai pen. Sekarang zaman kita udah ada apa?
penanya. Jadi tinggal scroll aja. Itu boleh. Kata para ulama. Jadi tetap untuk wanita haid tidak boleh membuka apa? Al-Quran. Tapi kalau mati, boleh nggak bawa kamar mandi? Boleh. Tapi sebagian orang ada yang mengatakan, loh, kan di dalamnya ada memori apa? Quran. Di situ ada MP3 Qurannya, di situ ada aplikasi Qurannya, ada memori Quran. Boleh nggak kita masuk? Tetap boleh. Mana dalilnya? Nabi kita Muhammad SAW masuk nggak ke dalam toilet? Nabi buang hajat nggak di toilet? Buang hajat. Tapi di kepala Nabi ada nggak memori Quran? Ada. Kalau seandainya nggak boleh, tentu Nabi SAW nggak pernah masuk ke dalam apa? Toilet. Pasti nggak mungkin. Padahal Nabi SAW paling kuat memorinya apa? Memori Al-Quran. Mana dalilnya? Allah berfirman, sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Kami akan bacakan kepada engkau Al-Quran Al-Karim dan engkau nggak bakal lupa illa masya Allah, kecuali yang Allah takdirkan. Nabi kuat memorinya Al-Quran Al-Karim dan Nabi nggak pernah lupa kecuali Allah takdirkan. Apa kata para ulama? Kalau Nabi ternyata buang hajat di toilet dan Nabi tidak ada masalah sama sekali dan nggak diharamkan oleh Allah, berarti hukumnya halal. Yang nggak boleh itu buang hajat sambil baca Al-Quran. Nah ini udah keluar di Al-Qurannya, baru tidak boleh. Sama ini aplikasi Al-Quran Al-Karim. Kalau seandainya dia ini seperti ini, nggak ada masalah sama sekali. Tapi ketika diputarkan MP3 Quran, baru tidak boleh. Faham nggak sampai sini? Nah, jadi untuk wanita haid tidak ada masalah sama sekali untuk membaca Al-Quran Karim, tapi tidak boleh menyentuh mushaf. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Ibadah apa saja yang dibolehkan ketika wanita sedang haid? Baik, zikir kepada Allah, baca Al-Quran, itu bisa kita kerjakan. Hampir rata-rata secara umum semua ibadah, kecuali ibadah yang disyaratkan di situ taharah. Contohnya sholat. Syarat sahnya sholat apa? Taharah. Yang kedua, dia itu amal tawaf. Karena tawaf ini wajib juga bersuci. Hadis Nabi kita Muhammad, inna hadzat tawaf mithlus shalah. Sesungguhnya tawaf ini seperti apa? Hukumnya salat. Illa annallaha abaha fihil kalam. Akan tapi Allah memperbolehkan umat manusia tawaf dalam kondisi apa? Berbicara. Lagi tawaf. Assalamualaikum akhi, masya Allah. Antum kapan datang ke sini? Boleh, lagi tawaf ini. Tapi kapan antum lagi sholat? Datang orang, akhi, antum baru datang, batal itu. Tapi kalau tawaf batal nggak batal. Karena Allah bolehkan di situ. Jadi ibadah tawaf itu wajib bersuci. Kenapa? Karena seperti sholat, kecuali diperbolehkan untuk apa? Berbicara. Nah, kata para ulama, wanita diperbolehkan untuk mengamalkan semua amalan dalam Islam, ibadah apapun itu, selama ibadah tadi tidak disyaratkan untuk bersuci di dalamnya. Syarat gitu dia, menjadi sahnya gitu. Maka itu diperbolehkan. Sedekah, fadhal sedekah. Haid, karena sedekah ini tidak diwajibkan untuk bersuci. Itu kata para ulama. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Na'am, wallahu alam bishawab. Na'am. Fadhal, kalau ada yang lain silahkan. Atau udah nih 8:30 kita ini? Udah ya? Kita cukupkan sampai sini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan tema kita pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.